An Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'lamahu kana falahu ajru hajjin tamal hajjatuh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ingin kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dan ilmu syar'i termasuk kebaikan yang sangat besar, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke masjid untuk belajar, kata beliau SAW, falahu ajru hajin tamal hajjatu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar sekali, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita belum mampu, walaupun kita belum mampu diberikan Allah SWT kemampuan untuk berangkat haji, namun apabila kita niat yang kuat, insya Allah ketika kita berangkat ke masjid mengharapkan pahala ini, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua fadilah ini, semua keutamaan-keutamaan ini, berupa keutamaan sempurnanya haji ataupun dapatkan tempat tinggal di surga nanti. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini tentang salasatul usul wa adillatuha. 3 pondasi yang penting yang harus diketahui setiap muslim beserta dalilnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah, fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian ditanya pondasi 3 pondasi apakah yang harus diketahui setiap seorang muslim atau setiap manusia, maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 hal. Apa itu? Yang pertama, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, agama Islam, dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan di sini 3 hal yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah 3 hal ini. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya 3 hal ini nantinya akan ditanyakan oleh malaikat setiap manusia ketika berada di kuburan atau di alam barzakh. Yang pertama apa? Pertanyaan tentang Rabbnya, siapakah Rabbmu? Kemudian pertanyaan kedua, apa agamanya? Dan pertanyaan ketiga adalah siapa nabimu atau siapa nabi yang diutus kepadamu. Nanti Syekh akan menjelaskan satu persatu tentang pembahasan ini. Maka berikutnya Syekh menjelaskan, fa in qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Apabila ditanya kepadamu siapakah Rabbmu, ini pembahasan yang pertama tadi, pengetahuan tentang Rabb, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menjelaskan satu persatu. Yang pertama, apabila ditanya kepadamu siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, yang telah mengatur kehidupanku dan mengatur kehidupan atau seluruh alamin, seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang aku ibadahi, tidak ada zat selain Dia yang aku ibadahi. Maka ini jawaban yang harus kita perhatikan ketika ditanya siapa Rabbmu, maka kita sebut yaitu Allah. Siapakah Allah?
Allah lah yang telah mengatur kehidupanku, yang telah memberi rizki, yang telah memberi kenikmatan, memberi kemudahan, mengatur segala kehidupanku. Dan Allah SWT juga mengatur seluruh alam semesta, seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Maka dari sini Syekh menjelaskan ya, bahwasanya Allah SWT memiliki sifat rububiyah, yaitu sifat ya, yang mengatur alam semesta. Dan ini harus kita yakini bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh makhluknya, tidak ada yang lain. Tidak ada ya, seperti misalkan ya, yang dipahami oleh sebagian agama seperti dewa-dewi atau yang lainnya, tidak ada. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta, seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan bahwasannya segala yang apa kita dapatkan, yang kita peroleh di dunia ini, bahkan tumbuh-tumbuhan yang dia dapatkan atau hewan-hewan yang mereka dapatkan dari makanan atau kenikmatan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan itu semuanya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sesungguhnya tidaklah nikmat datang kepada kalian yang Allah beri, yang diberikan kepada kalian, kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh juga menjelaskan Tuhan kita adalah Allah SWT yang mengatur urusan kita dan seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah yang mana dia ma'budi, dia adalah sesembahanku, dia adalah zat yang berhak disembah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengandung tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah. Maka di dalam pembahasan ini Syekh ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus meyakini betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid satu-satunya di dalam hal rububiyah, di dalam hal pengaturan alam semesta. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu esa, satu-satunya dalam uluhiyah, dalam ibadah. Maka hanyalah Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak diibadahi. Maka selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah-ibadah yang batil, ibadah-ibadah yang tidak benar. Hanyalah ibadah yang benar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalilnya? Dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Tuhan. Ya. Kalau ditanya apa dalilnya bahwasanya Allah adalah Tuhan, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, dan ini sering kita baca setiap harinya, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalil ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita. Apa kata Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya Tuhan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita yakini bahwasanya dia adalah Tuhan dan Rabb semesta alam. Sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa kullu ma siwallahu alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Setiap selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Al-alamin dalam bahasa Arab artinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-alamin dalam bahasa Arab artinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut dengan alam. Maka saya, ya, jamaah sekalian, kita semuanya disebut alam. Ya.
Alam ini dalam bahasa Arab artinya, alam ini artinya adalah tanda sebenarnya. Ya. Maka kenapa kita disebut tanda? Kita makhluk Allah SWT, kenapa kita disebut dengan tanda? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita adalah tanda dan bukti bahwasannya di sana ada Rabb yang menciptakannya. Kita adalah makhluk, kita adalah ciptaan yang menunjukkan di sana ada sang pencipta satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-alamin, ya, kalau diartikan bahasa Indonesia semesta alam, ini artinya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab, alam artinya tanda. Maksudnya apa? Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita adalah bukti, tanda bahwasanya di sana ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh melanjutkan, fa in qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu bagaimana engkau mengetahui Rabbmu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ya. Setelah kita tahu bahwasanya Rabb satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang harus kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Syekh berikutnya, bagaimana engkau mengetahui bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang harus diibadahi? Dialah Allah, Tuhan semesta alam. Maka kita jawab, kata Syekh, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jawablah, saya mengetahui bahwasanya Allah zat satu-satunya yang diibadahi dan yang disembah adalah karena dengan kita mengetahuinya karena melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat-ayat Allah? Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Kita melihat langit, adanya malam dan siang, dan adanya matahari dan bulan. Ya. Ini adalah ayat atau tanda-tanda menunjukkan bahwasannya di sana ada Rabb, bahwasannya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Maka apa maksudnya? Di antara tanda-tandanya adalah malam, adanya malam, siang, ya. Kemudian adanya matahari dan bulan. Syekh ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita melihat, ya, sekeliling kita setiap hari. Sekarang ada waktu pagi, sekarang kita akan masuk awal pagi atau sudah masuk awal pagi, nanti akan berputar, ya. Siang hari terlihat matahari yang cerah, kemudian nanti seterusnya matahari akan tenggelam, akhirnya masuk waktu malam. Kita bisa melihat di siang hari ada matahari, kemudian ada bulan. Bagaimana bisa ada perputaran seperti ini? Ini sungguh menakjubkan. Adanya siang, Allah jadikan siang untuk bekerja, untuk beraktivitas, kemudian malam Allah jadikan untuk beristirahat. Setiap hari ada perputaran seperti ini, dan kita bisa melihat di pagi hari adanya matahari yang menyinari, yang memberikan, ya, manfaat untuk seluruh makhluk. Kemudian di malam hari adanya bulan yang memberikan penerangan. Ini adalah pengaturan yang sangat istimewa, yang sangat menakjubkan. Maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh, lihatlah bagaimana Allah SWT mengatur itu semuanya. Adanya siang, malam, adanya matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwasanya di sana pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin, ya, sebesar ini, kehidupan sebesar ini, atau bumi sebesar ini, atau alam semesta sebesar ini, tidak mungkin itu berjalan dengan sendirinya. Dan kita tahu bahwasanya seperti mesin, ya. Ya, mesin itu pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang mengatur mesin tersebut. Kalau kekurangan bensin atau kekurangan cairan, diberi cairan. Kalau ada yang rusak pasti, ya, akan diperbaiki. Tidak mungkin sebuah mesin atau sebuah, ya, robot atau yang lainnya akan bergerak begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Maka apalagi alam semesta yang sebesar ini, mana mungkin bisa berjalan begitu sangat teratur seperti ini tanpa ada yang mengaturnya. Makanya kita, ya, lihatlah Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Kata Allah,
sesungguhnya tidaklah matahari itu akan mendahului si bulan, dan juga tidak mungkin malam itu akan mendahului siang. Itu tidak mungkin. Wa kullun fi falakin yasbahun, setiap masing-masing matahari, bulan, malam dan siang akan berjalan sesuai dengan aturannya. Tidak mungkin akan mendahului, suatu hari akan mendahului malam, mendahului siang, tidak mungkin. Malam akan datang di waktu malam, kemudian setelahnya siang. Kemudian matahari dan bulan tidak akan saling mendahului. Ini menunjukkan bahwasannya ya, pengaturan yang begitu sangat besar ini pasti ada yang mengaturnya. Ya, sistem yang begitu sangat menakjubkan ini pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasannya di sana ada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada Rabb, ada Tuhan yang mengatur itu semuanya. Karena dialah yang mampu mengaturnya. Tidak mungkin ya, si fulan mengatur ini semuanya, atau Nabi Muhammad yang mengatur ini semuanya, tidak, atau malaikat, tidak mungkin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Yang pertama dengan ayat-ayatnya, yang kedua kata Syekh dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, yang kita tahu adalah di muka bumi ini. Padahal bumi itu ada 7 tingkatan kalau kita perhatikan jemaah. Disebutkan banyak di Al-Quran, bumi itu ada 7 tingkatan. Masing-masing memiliki kehidupannya. Kita tidak tahu, kita hanya tahu bumi yang kita pijaki, yang kita tinggal di dalamnya. Adapun bumi yang lain kita tidak tahu. Begitu juga langit. Kata ya, makhluk Allah SWT adalah langit. Yang mana langit itu totalnya ada 7 lapis. Masing-masing lapisan langit yang lebih besar daripada muka bumi itu memiliki makhluk yang tinggal di dalamnya, yaitu para malaikat. Maka Syekh menjelaskan kepada kita bahwasannya dengan kita melihat adanya seluruh makhluk ya, yang kita lihat, manusia, hewan, tumbuhan, semua yang ada di muka bumi, dan apabila kita melihat ke atas langit dan seterusnya, alam semesta seterusnya, ada 7 lapisan langit sampai ke atas. Di atas langit yang ke-7 Sidratul Muntaha, ada arsy Allah SWT. Kemudian di atas arsy Allah SWT, Allah yang paling maha tinggi. Semua selain Allah itu adalah makhluk ya, yang ada di langit 7 lapisan, kemudian yang ada di bumi ini adalah makhluk Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya pasti di sana ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sebesar ini muka bumi, ya, bumi 7 lapis, langitan yang ada 7 lapis, tidak mungkin sebesar ini tidak ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh menjelaskan wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya yaitu Allah SWT berfirman wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Mungkin kita bisa katakan ini dalil yang ketiga ya, atau bukti, atau bagaimana kita mengetahui Rabb kita, yaitu dengan dalil dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-laili wan-nahar, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, adanya matahari dan bulan. Kemudian kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, janganlah kalian menyembah matahari dan juga menyembah bulan. Wasjudu lillah, sembahlah Allah SWT yang menciptakan itu semuanya, yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan malam, siang. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila engkau benar-benar beribadah kepadanya. Maka ayat ini jelas menjelaskan bahwasannya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yang berhak kita meminta kepadanya,
meminta pertolongan kepada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya yang lebih jelas lagi. Allah SWT berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Dalil berikutnya kata Syekh yaitu dari Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Rabb kalian, Rabb kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembah Allah? Disebutkan setelahnya, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah SWT berada di atas arsy, tinggi di atas arsy. Kemudian Allah yang membolak-balikkan, yang mengatur malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya ini kata Allah SWT, dan bintang-bintang semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, sesungguhnya hanyalah Allah SWT zat yang menciptakan. Tabarakallahu rabbul alamin, sungguh begitu besar ya, Allah SWT zat ya, pencipta atau Rabb semesta alam. Maka dalil-dalil ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT adalah Rabb, Tuhan yang harus kita sembah. Mengapa? Karena Allah mengatur malam dan siang, kemudian mengatur bulan dan matahari, dan juga di ayat setelahnya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi-bumi selama waktu 6 hari. Kemudian kata Syekh melanjutkan, war-rabbu huwal ma'bud, dan Rabb ya adalah ma'bud yang berhak disembah. Dialah Allah yang berhak disembah. Apa dalilnya? Kenapa yang mengatur dan yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan makhluk, kenapa harus disembah? Kata Allah SWT dalilnya, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa yang dimaksud Rabb? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min qablikum, kemudian yang telah menciptakan sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Allah menjelaskan bahwasannya yang berhak disembah adalah yang menciptakan kita. Kemudian yang telah menciptakan kaum-kaum atau umat-umat sebelum kita, yang menunjukkan bahwasanya Rabb itu adalah zat yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian ditambah oleh Allah SWT, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firash, sebagai tempat tinggal, kemudian langit sebagai bina, sebagai atas ya, sebagai makhluk yang berada di atas kalian. Wa anzala minas sama', dan Allah yang menurunkan dari langit air. Wa akhraja bihi minats thamarat, dan Allah lah yang menghidupkan atau mengeluarkan dari tanaman-tanaman buah-buahan yang bisa kalian makan. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah jadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu, tandingan, karena tidak ada yang menandingi hal ini semuanya. Karena yang melakukan ini semuanya, yang menciptakan kita semuanya, yang mengatur, yang menurunkan air dari langit, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan yang mengeluarkan buah-buahan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat
istilahnya mungkin begitu bodoh sekali ya orang yang menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang diibadahi atau makhluk yang dia ibadahi itu tidak memiliki apa-apa, bukan menciptakan, bukan yang memberikan rezeki, bahkan dia butuh pertolongan kita. Apalagi yang menyembah patung misalkan, butuh pertolongan kita. Misalkan patungnya jatuh atau misalkan ya hilang, dicuri, maka tidak ada yang bisa menolong patung itu. Bahkan kita yang menolong Tuhan kita. Ya. Ini orang-orang yang dia berpikir bahwasanya patung adalah Tuhannya, berhala adalah Tuhannya. Makanya Syekh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah. Sang pencipta yang menciptakan seluruh ini semuanya, seluruh makhluk, dialah yang berhak diibadahi. Dialah zat yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian saya menjelaskan, setelah itu menjelaskan tentang pembahasan macam-macam ibadah. Apa itu macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita? Kata Syekh, yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Ya. Ibadah itu terkumpul dalam 3 hal ini: Islam, iman, dan ihsan. Ibadah Islam yaitu ibadah yang nampak, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah ibadah-ibadah yang terlihat, disebut dengan ya syariat Islam seluruhnya. Wal iman, dan termasuk ibadah juga adalah keyakinan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya utusan-utusan Allah, meyakini adanya kitab. Ini adalah ibadah. Wal ihsan, ya, kemudian ihsan. Kemudian kata Syekh, di antaranya contoh-contoh ibadah adalah ad-du'a, adalah doa. Nah, berikutnya saya akan menyebutkan contoh-contoh ibadah. Yang pertama doa. Doa adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa adalah senjatanya kita orang yang beriman, silahul mukmin. Ya. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan kita berdoa kepadanya. Apalagi saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini perbanyaklah berdoa. Di dalam ayat Al-Baqarah, ya, ayat 183, ayat tentang puasa, di akhir potongan ayat tersebut tentang puasa. Awalnya tentang masalah puasa, menjelaskan tentang Ramadan. Kemudian di akhir Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya apabila hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku akan mengabulkan permintaan atau doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepadaku. Kenapa Allah SWT menyelipkan doa, ayat doa di antara puasa? Kata para ulama menjelaskan bahwasanya menunjukkan doa di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu adalah doa yang terbaik, yang insya Allah mustajab. Makanya dalam hadis Rasulullah menjelaskan, thalathu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya doa us-shaim, doanya orang yang berpuasa. Sehingga saya nasihatkan untuk saya pribadi dan jemaah sekalian, perbanyak berdoa di waktu pagi hari, di siang hari, malam hari, khususnya ketika kita sedang berpuasa. Karena ini adalah momentum ya, yang sangat besar sekali. Ada yang membutuhkan apapun, mintalah kepada Allah SWT. Ya, minta rezeki, minta keturunan, atau minta apapun, mintalah kepada Allah di waktu yang mulia ini. Kemudian di antara
Ibadah berikutnya adalah al-khauf, takut. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena khauf ini adalah ibadah. Khauf adalah ibadah. Ya. Maka kita tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi doa. Doa kita tahu ini adalah ibadah. Oleh karenanya kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Kita tahu bahwasanya ya di awal tadi hanyalah Allah satu-satunya zat. Dia adalah Tuhan semesta, Tuhan kita semuanya, dan dialah yang berhak diibadahi. Apa itu ibadah? Maka dijelaskan di antaranya doa. Ya, doa ini adalah ibadah. Makanya kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Khauf, takut. Kemudian disebutkan roja, berharap kepada Allah SWT, bertawakal, ar-raghbah war-rahbah, ya, cinta dan takut juga, dan khusyuk, wal inabah, dan kembali kepada Allah, isti'anah, meminta pertolongan, isti'adzah, meminta perlindungan, istighatsah, meminta pertolongan juga, wadzabah, dan menyembelih, ini adalah ibadah, wan nazar, dan bernazar, ini adalah ibadah, dan yang lainnya. Semuanya adalah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan seluruh ibadah ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Semua ibadah yang disebutkan ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan, yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Kemudian di berikutnya saya menjelaskan, kita tutup, faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang menjadikan ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik, telah melakukan perbuatan kekufuran. Dalilnya adalah wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa selain Allah Subhanahu wa taala, maka fa innama hisabuhu 'inda rabbih, nanti akan ditanya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ibadah tanpa bukti, ibadah yang tidak benar, ibadah yang batil. Innahu la yuflihul kafirun, kata Allah, sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan kebaikan, tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir. Maka dari sini menunjukkan bagi siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia masuk golongan orang-orang yang kafirun, orang-orang yang kafir tadi. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ada benarnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semua yang datang dari saya pribadi dan dari syaitan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.